Lo tahu gak sih kenapa kita bisa dejavu? Dari mimpi gak sih? Bukan dong. Itu mimpi jadi presiden kalau itu lain lagi. Ya kan? Semua orang pasti pernah ngalamin lah ya yang namanya dejavu. Which is itu adalah sebuah fenomena yang muncul ketika kita lagi ngelakuin sesuatu, tapi tiba-tiba entah kenapa kita ngerasa kayaknya gue pernah ngelakuin ini di tempat ini dan di jam segini sebelumnya. Iya, sering deh kayak gitu. Contoh simpelnya gini lah, misalnya kita ke tempat baru gitu ya, terus kita tiba-tiba suka ngerasa, kok kayaknya gue pernah kesini sebelumnya. Padahal abis lu ingat bener-bener, ya lu gak pernah ke situ sebenarnya. Beberapa orang percaya bahwa kehidupan ini tuh lagi nge-glitch son, ketika terjadi dejavu. Jadi kan orang ada yang percaya bahwa dunia ini hanyalah simulasi gitu kan. Nah, orang yang percaya hal tersebut itu merasa bahwa ketika terjadi dejavu itu sistem kehidupan kita lagi error son. Terus ada juga yang percaya kalau dejavu ini merupakan ingatan kita di kehidupan sebelum ini son. Jadi ada kaitannya dengan teori reinkarnasi lah. Iya, Dimana kita hidup lalu meninggal lalu hidup lagi menjadi orang lain misalnya. Masih ada memorinya ya. Masih ada, masih nyisa tuh memorinya tuh. Terus habis itu ada juga yang percaya kalau dejavu ini itu adalah titik di mana ingatan kita dengan diri kita di multiverse lainnya son. Itu bertemu. Jadi kita merasa kita pernah ngelakuin ini sebelumnya gitu. Padahal sebenarnya ya itu diri kita di multiverse lainnya katanya gitu son. Ini buat yang percaya teori multiverse tapi ya. Iya. Oh, ini kayak teori ini deh, yang soul manusia atau rohnya itu punya ingatan yang sama gitu di semua universe. Jadi di multiverse manapun ya ingatannya ada gitu, memori yang tersimpan. Tapi ini sebenarnya lebih ke memorinya tuh overlap antara diri lo di universe yang lain katanya gitu. Iya. Tadi teori dari drakor sih, sorry. Nah, ya kan. Kali ini teori dari dunia nyata, son. Menurut Dr. Andrew Huberman yang adalah seorang neuroscientist atau ahli otak gitu ya, dejavu ini bisa terjadi karena pola aktivitas neuron di hipokampus yang adalah bagian otak yang memiliki tugas untuk membuat ingatan baru atau membuang ingatan yang gak penting, son. Nah, ketika si hipokampus ini bikin ingatan baru, dia kayak ngirim sinyal gitu ke bagian-bagian otak yang lainnya, kayak prefrontal cortex, neocortex, amigdala, dan hipotalamus. Nah, ketika sebuah kejadian baru terjadi, misalnya kita datang ke sebuah kafe gitu ya, anggaplah kafe ini sebagai kafe A, maka hipokampus kita itu akan membuat ingatan baru dengan cara mengirim sinyal ke bagian otak lain, yang kemudian membentuk sebuah pola. Pas berapa tahun kemudian, kita ke kafe yang baru lagi lah nih, katakanlah ini kafe B, maka hipokampus kita itu akan mengirim sinyal lagi son, dan membentuk pola baru lagi. Nah, terkadang pola tersebut tuh ada kemiripan dengan pola yang kita bentuk di ingatan ketika kita datang ke kafe A. Entah lagunya sama misalnya, atau dekorasinya mirip-mirip. Pokoknya ada kemiripan yang cukup buat bikin otak kita tuh ngira bahwa kita tuh pernah kesini sebelumnya son. Oh gitu, ini tumpang tindih doang jadinya. Bukan tumpang tindih, overlap memorinya. Overlap ya? Overlap Iya, kan? memorinya. Jadi misalnya lo sebelumnya ke kafe A nih ya kan. Oh ya nih di kafe A waktu itu, ini ingatannya tanpa lo sadar juga, paham gak? Iya. Jadi ingatan tuh gak semuanya lo sadar kan. Misalnya waktu lo lagi duduk di situ, oh sofanya empuk misalnya, lo denger lagu apa misalnya yang bikin lo ngenang tempat itu, tapi lo gak sadar kadang gitu loh. Jadi ingatan-ingatan yang gak sadar ini itu muncul lagi ketika lo ke tempat B. Iya. Paham gak? Paham gue. Ada beberapa kemiripan kayak misalnya dekorasinya, yang which is kan lu mungkin nggak begitu sadar kan dekorasi kafe itu seperti apa, lu nggak merhatiin lah maksudnya gitu kan. Tapi itu tetap masuk juga ke kepala lu.